Saya tidak ingin berbicara mengenai problem dunia, karena nanti ada yang menyampaikan presiden itu menakut-nakuti saja setiap sambutan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan optimisme yang kita hadapi ke depan. Belakangan ini istilah resesi memang terus menjadi perbincangan. Bahkan Presiden Jokowi terus mengingatkan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kini perang Ukraina dan Rusia membuat ekonomi dunia semakin bergejolak dan prediksi resesi di berbagai negara semakin nyata. Nah, lantas apa sebenarnya itu resesi? Resesi adalah kondisi di mana terjadinya penurunan ekonomi suatu negara secara 2 kuartal berturut-turut. Hal ini bisa terjadi karena menurunnya penjualan retail, maraknya pengangguran, hingga kontraksi di bagian manufaktur. Kondisi ini pernah dialami di Indonesia pada tahun 1998 silam, di mana pertumbuhan ekonomi pada masa itu berada di posisi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, dan kondisi ini membuat posisi hutang semakin membengkak dan anjloknya nilai mata uang rupiah. Kondisi melemahnya perekonomian saat ini sedang dirasakan di berbagai negara, mulai dari benua Eropa, Amerika, hingga Asia. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebutkan sederet ancaman ekonomi di 2023 mendatang. Risiko dari perekonomian serta APBN bergeser dari tadinya pandemi menjadi risiko global, terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi, yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga. Ini tentu menimbulkan 3 potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut. Ekonomi global di sisi lain dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter diperkirakan juga akan mengalami stagflasi, dan tensi geopolitik meningkatkan juga risiko dari non-ekonomi. APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Berdasarkan data yang dihimpun Databox, perekonomian Indonesia memang cukup cerah, di mana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan. Pada kuartal ketiga tahun 2022, ekonomi RI tumbuh 5,72% year on year. Angka ini lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,44% year on year. Namun ternyata pertumbuhan ekonomi ini tidak membuat pemerintah lega, karena meskipun kondisi dalam negeri cukup cerah, namun partner dagang Indonesia seperti China dan Eropa mengalami pelemahan ekonomi. Padahal China dan Eropa adalah salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia. Jika ekonomi mereka melemah, tentu bisa membuat ekspor semakin menurun, sehingga mengganggu neraca perdagangan. Baru-baru ini, International Monetary Fund atau IMF juga meramal ekonomi sejumlah negara akan merosot di tahun 2023 mendatang, di mana Italia, Jerman, dan Rusia diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini lantaran pengetatan ekonomi di berbagai negara, invasi Ukraina, hingga dampak berkepanjangan dari COVID-19. Yang pertama, menurut saya ekspor Indonesia. Tahun ini, tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati, tahun depan bisa menurun. Karena problem di Tiongkok yang belum selesai. Sehingga ekonomi mereka juga turun karena policy no COVID.
Kemudian di Uni Eropa juga sama. Pelemahan ekonomi pasti. Resesinya kapan? Tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja. Pelemahan ekonomi pasti. Melihat kondisi ekonomi saat ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mencapai kondisi terburuk, artinya memang kita mendekati resesi atau bahkan resesi, maka perlu ada prioritas kebijakan. Karena kalau kita lihat misalnya dari sisi fiskal sendiri pun, fiskal kita atau ruang fiskal kita relatif terbatas. Ini memang kondisi yang lumrah ditemui di negara-negara berkembang. Sehingga ini membuat perlu ada prioritas kebijakan dan alokasi anggaran untuk menangkal worst case scenario. Kalau kita bicara prioritas atau fokus kebijakan, tentu satu perlu dilindungi yang paling terdampak. Siapa yang paling terdampak? Masyarakat miskin dan rentan. Artinya jaring pengaman sosial kita harus disiapkan. Dan kalau kondisi terburuk terjadi, ini juga harus ditingkatkan. Jadi itu satu yang perlu disiapkan pemerintah. Kedua adalah bagaimana menurunkan probabilitas kita mengalami perlambatan ekonomi atau resesi. Tadi yang perlu dilibatkan adalah salah satunya itu Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam konteks mandatnya menjaga inflasi, ini juga perlu terus dikuatkan strateginya. Karena inflasi ini kemudian menggerus daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Sehingga kemudian manajemen inflasi di tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Nah, secara garis besar yang sangat diperlukan adalah bagaimana bauran kebijakan fiskal dan moneter ini perlu tetap dijaga agar sinergis dan mampu menavigasi tekanan-tekanan yang datang dari sisi global di tahun 2023 nanti. Nah, Kementerian Keuangan juga mengatakan ada beberapa strategi pemerintah untuk menghadapi resesi di tahun yang akan datang. Yang pertama adalah dengan memberdayakan ekonomi domestik, yaitu memanfaatkan potensi populasi sebagai pasar yang menjanjikan. Yang kedua, berkaitan dengan inflasi, yaitu meningkatkan produktivitas dan percepat musim tanam agar harga bahan pokok lebih terkendali, didukung dengan distribusi yang memadai. Yang terakhir dan tentunya tidak kalah penting adalah menjaga iklim investasi dengan memberikan kemudahan izin bagi para investor. Tidak hanya itu, namun banyak kebijakan lain yang tentunya dibutuhkan, mulai dari relaksasi perpajakan serta paket kebijakan lain yang mendukung ketahanan ekonomi nasional. Nah, resesi atau tidaknya Indonesia di tahun depan, kita semua tentu berharap dan harus optimis, dan semoga kondisinya tidak seburuk yang diperkirakan.